Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di salah satu tempat terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah, ahabbul biqa'il ardi ilallahi masajiduha, tempat-tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat. Semoga nanti pada hari kiamat Allah pun mengumpulkan kita di sebaik-baik tempat kembali, yaitu surganya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna, pemimpin kita, suri tauladan kita, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia yang ada di sekelilingnya. Dan kita masih pada pembahasan muamalah Nabi, ya, interaksi Nabi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan, para tokoh. Yang mana sebelumnya sudah kita bahas bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lemah, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masih juga dalam pembahasan interaksi Nabi dengan orang-orang yang punya kedudukan. Kemarin sudah kita jelaskan cerita Nabi dengan Adi bin Hatim, pemimpin kaum. Nabi juga, kemarin juga disampaikan bagaimana interaksi Nabi dengan Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dan juga kisah-kisah yang lain, bagaimana Rasulullah memposisikan orang yang punya kedudukan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa kana yukrimuhum wa ya'muru ashabahu bidzalik. Rasulullah SAW memuliakan para tokoh dan memerintahkan para sahabatnya pun demikian untuk menghormati para tokoh. An Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhai keduanya. Jabir sahabat, Abdullah sahabat, dua-duanya sahabat Nabi. Dari Jabir bin Abdillah, semoga Allah meridhai keduanya. Jabir berkata, dakhala Jarir bin Abdillah al-Bajali, telah masuk Jarir bin Abdullah, Jarir bin Abdillah al-Bajali. Sing merawi kan namanya Jabir bin Abdillah, yang diceritakan Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah itu gue ganteng, Pak. Saking gantengnya sampai seakan-akan ada bagian wajah malaikat yang ada di wajahnya. Maksudnya saking gantengnya.
Jarirnya ya. Dakhala Jarir bin Abdillah al-Bajali. Telah masuk atau datang Jarir bin Abdillah al-Bajali. Wa kana sayyidu qaumi, dan beliau ini pemimpin suku. Pemimpin suku, ketua suku. Dakhala ala Rasulillah, masuk ke Rasulullah, wa indahu ashabahu, dan pada waktu itu di sisi Nabi ada para sahabat. Jadi Rasul duduk-duduk atau bermajlis dengan para sahabat. Oh, terus datang laki-laki namanya Jarir bin Abdillah. Fadhannan nasu bimajalisim walam yuwassi' lahu ahadun. Para sahabat tidak ada yang meninggalkan majelisnya. Semua dalam posisi tetap dan tidak meluaskan tempat untuk Jarir bin Abdillah. Tidak bisa sama para sahabat. Datanglah Jarir, sahabat Nabi tetap tidak ada yang geser, nggak ada yang monggo-monggo, tidak ada. Tetap pada posisi tempatnya masing-masing. Tidak ada yang mempersilakan, nggak ada yang ngasih tempat, nggak ada yang meluaskan dan melapangkan tempat untuk tamu yang datang. Yang namanya Jarir bin Abdillah. Kebetulan Jarir bin Abdillah adalah seorang tokoh, seorang ketua suku. Karena tidak ada respon dari sahabat, fa'akhadha Rasulullah rida'ahu, maka Rasulullah mengambil selendangnya. Wa alqahu ilaihi, dan disampaikan atau diberikan kepada si Jarir. Ijlis alaiha, setelah ya mungkin digelar atau apa, dikasihkan selendangnya Nabi, kata Nabi, ijlis alaiha, duduklah di atasnya. Jadi karena nggak koman tempat, nggak dapat tempat, Rasulullah mengambil selendangnya, ya, terus Nabi mengatakan duduklah di atas selendangku ini. Ini kan penghormatan. Selendang tempat apa dipakai oleh siapa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mempersilakan, monggo silakan duduk. Duduklah di atasnya. Fatalaqahu Jarir binahrihi wa wajhihi. Tetapi sama Jarir itu selendang ditempelkan di punggungnya, di wajahnya. Faqabbalahu, dan selendang itu diciumi. Qabbalahu, diciumi oleh siapa? Oleh Jarir. Wa wada'alahu ala ainaihi, dan diletakkan Jarir di atas kedua matanya. Wa qal, kemudian Jarir berkata, akramakallah kama akramtani. Semoga Allah memuliakanmu ya Rasul, sebagaimana Anda memuliakan aku. Thumma wada'ahu ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selendang itu ditaruh lagi di di pundaknya atau di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikanlah begitu. Terus Nabi berkata, kita selama ini nggak sadar, ternyata cerita tadi yang saya ceritakan itu adalah sebab munculnya hadis yang sangat terkenal itu. Rasulullah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fa idza atau karimu qaumin falyukrimhu." Tidak beriman salah seorang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika datang seorang yang mulia, falyukrimhu, hendaklah dia memuliakan orang tersebut. Wa an Ibnu Umar, dan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, idza atakum karimu qaumin fakrimu. Jika telah datang kepada kalian ya pemimpin kaum, fakrimuhu, muliakanlah. Rasulullah itu paling pinter bermuamalah sama orang. Rasulullah itu paling ngerti posisi orang. Rasulullah itu orang yang pandai memuliakan orang lain. Heraklius ketika dikasih surat sama Nabi tetap dihormati. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa rasulih, ya, ila azimir Rum, kepada penguasa Romawi, kepada pembesar Romawi.
Assalamu ala manittaba'al huda. Tetap diposisikan meskipun dia itu orang kafir, tapi tatkala dia posisinya sebagai pembesar Romawi, tetap disampaikan oleh Nabi pembesar. Ini Nabi ngajari sahabat, kalian harus ngerti unggah-ungguh. Anzilun nas manazilahum, posisikan manusia sesuai posisinya. Ini kabirul kaum, raisul kaum, pemimpin kaum datang, kalian santai aja, enggak kasih tempat itu. Maka Nabi enggak nyuruh, tapi Nabi ngasih teladan. Nabi enggak langsung mikir, enggak. Tapi Nabi apa? Ngasih teladan. Mengambil barang yang istimewa yang ada pada dirinya, yaitu apa? Selendang. Terus dikasihkan, duduklah di atas. Tapi Jarir juga enggak kurang ajar. Itu malah diciumi, dipeluk, terus dikembalikan lagi ke Rasulullah. Semoga Allah memuliakanmu ya Rasulullah, sebagaimana panjenengan memuliakan aku. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya luar biasa. Wa kana yuhsinu ilaihim hatta wa in kanu fil asri. Bahkan Rasulullah memuliakan pemimpin kaum meskipun dia tawanan. Bahkan meskipun pemimpin kaum itu tawanan, kalah, ditawan. Tapi karena dia pemimpin kaum, maka Nabi memposisikannya. Kita lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, perhatikan kisahnya nih. Ba'atha Rasulullah khailan qabla Najdin. Rasulullah pernah mengutus pasukan ke arah Najd. Najd kalau sekarang ya mungkin daerah Riyadh. Jadi kalau Arab Saudi itu Hijaz itu bagian apa? Barat. Mekah, Madinah, Jeddah itu Hijaz kalau sekarang. Sedangkan Najd itu yang timur, seperti Riyadh gitu. Nah, Rasulullah SAW pernah mengutus pasukan ke arah Riyadh. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Kemudian para sahabat ini membawa tawanan, ya, hasil pasukan tadi membawa tawanan dari Bani Hanifah. La yasyuruna man huwa. Orang-orang ini enggak tahu tentang sosok yang ditawan itu, sampai mereka membawa tawanan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nggak ngerti yang ditawan itu siapa, tapi Rasulullah tahu siapa yang ditawan. Ketika datang dengan tawanan itu, Rasulullah berkata, "Atadruna man akhadtum?" Tahu nggak kalian siapa orang yang kalian tangkap ini? Tahu nggak kalian siapa orang yang kalian tawan ini? Nabi menjawab, "Hadza Sumama bin Usal al-Hanafi." Orang yang kalian tangkap ini namanya Sumama bin Usal. Namanya Sumama bin Usal al-Hanafi. Wa kana sayyid ahli al-Yamamah. Dia ini sayyidnya, apa artinya sayyid? Pemimpin, rais ahli Yamamah. Ahsinu isar. Perlakukan dia dengan baik. Coba ya kan, orang kafir, Pak, tawanan. Tapi manakala dia seorang tokoh, tetap harus dimuliakan. Dan itu sebagai bentuk bagaimana Islam memperlakukan tawanan. Ya, perlakukan tawanan kita dengan baik. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka Sumama bin Utsal ini diikat oleh para sahabat di salah satu tiang Masjid Nabawi. Ini dalil juga bahwa orang kafir boleh taruh di masjid. Dan memang gitu, gimana lagi kita? Jelas aja gitu. Itu Sumama bin Utsal ini diikat di mana tadi? Di salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid. Padahal dia belum masuk Islam. Dia masih kafir. Sengaja ditaruh di situ biar tahu bagaimana orang sholat. Dan ada orang itu masuk Islam gara-gara sholat.
Orang barat tuh banyak yang masuk Islam gara-gara sholat, Pak. Belum didakwahi, baru lihat dok bagaimana kekuatan Islam itu. Belum didakwahi, belum diajari. Enggak. Cukup lihat orang sujud, lihat bacaannya imam, dengar bacaan imam, lihat gerakannya, lihat orang sujud kelihatan damai. Banyak orang barat masuk Islam gara-gara sujud. Pak, kita ini kadang sujud gak bisa khusyuk. Pak, orang barat itu Pak pertama kali masuk Islam ketika sujud nangis guguk juga. Karena gak pernah merasakan kedamaian kayak begini. Gak pernah sujud mereka Pak, beribadahnya berdiri begini. Ketika mereka masuk Islam dan pertama kali sujud nangis mereka. Tsumamah bin Utsal ini ditaruh masjid, ditaruh Rasul di mana tadi? Di tiang, di masjid. Itu masih lihat orang masuk masjid riwa-riwi sholat. Ya, sengaja. Waraja'a Rasulullah ila ahli, Rasulullah kembali ke keluarganya pulang. Sedangkan si siapa tadi? Tsumamah diapakan? Ditawan di masjid. Faqal, Rasulullah berkata kepada istri-istrinya, keluarganya, ijma'u ma kana indakum min ta'am. Wahai istri-istriku, tolong kumpulkan makanan kalian. Ada makanan apa kalian? Suruh mengumpulkan makanan. Fab'atsu bihi ilaihi. Kemudian kalau sudah terkumpul makanan, kirimkanlah ke tawanan kita. Tawanannya dikasih makan apa yang dimakan Nabi. Bukan makanlah nanti kalau sudah sisa-sisa kasihkan tawanan. Nah, mana makanan kalian ini? Kalau sudah terkumpul kirim ke tawanan. Yang dimakan tawanan itu yang dimakan Nabi. Bayangkan. Fa'amara bi, kemudian di Rasulullah SAW memerintahkan untuk diambillah apa namanya naqah. Naqah itu unta yang memiliki susu banyak. Terus disuruh merah, dikasihkan kepada si tawanan terus. Siapa namanya tawanan tadi? Tsumamah bin Utsal. Faja'ala la yaqa min Tsumamah mauqi'ah. Terus dikasih sama Rasul ya susu, ya makanan seperti yang dimakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid seperti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis kalau ke masjid ya ketemu siapa tadi? Tsumamah. Madza indaka ya Tsumamah? Ada apa dengan dirimu wahai Tsumamah? Ada apa padamu itu? Tsumamah menjawab, indi ya Muhammad khair. Muhammad, di sisiku ada kebaikan. Perhatikan ucapannya siapa nih? Tsumamah. In taktul dzadamin wa in tan'am ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Jadi Tsumamah ini orang kaya, pemimpin kaum zaman dulu, kaya, rais. Ketika ditanya, ada apa di sisimu wahai Tsumamah? Ketika Rasulullah lewat masjid itu, tawanannya dia ngomong, kamu punya apa? Indi ya Muhammad khair. Aku punya kebaikan wahai Muhammad. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang punya darah. Paham maksudnya? Kalau kau bunuh aku, kau telah membunuh orang yang punya darah. Saman paham gak maksudnya orang yang memiliki darah? Paham gak? Kau akan dibalas, darahku ini punya nilai. Halo. Aku punya kaumku gak terima. Aku punya nasab, punya darah. Kalau aku mati, bangsaku akan menuntut darahku. Bisa dipahami gak sih? Kayak dulu Rasulullah mau dibunuh, terus kafir Quraisy gimana ya cara membunuhnya Muhammad? Wis gini aja, seluruh marga-marga Quraisy harus mengeluarkan pemudanya. Supaya apa? Supaya darahnya Muhammad tercacar di suku-suku yang banyak. Itu maksudnya. Kalau kau bunuh aku, kau membunuh orang yang punya darah. Darahku ini punya nilai gitu.
Aku punya suku, punya kaum, masih nggak terima nanti. Bisa dipahami kira-kira? Kalau engkau membunuhku, kau membunuh orang yang punya darah. Tapi kalau kau berbuat baik kepadaku, kau akan berbuat baik kepada orang yang pandai mensyukuri kebaikan. Oh, cerdas juga ini. Siapa? Tumama. Kalau kau bunuh aku, kau telah membunuh orang yang punya darah, punya kaum, punya nasab yang akan membalas. Tapi kalau kau berbuat baik kepadaku, kau akan berbuat baik kepada orang yang pandai mensyukuri kebaikan, pandai berterima kasih, gitu maksudnya. Wa in kunta turidul mal, kalau kau ingin harta ya Muhammad, kau tercukupi, aku kaya. Paham? Nego dulu maksudnya. Siapa namanya? Sumama ngelobi Nabi. Fatarakahu Rasulullah, ditinggal gitu Rasul. Enggak diteruskan. Enggak diomongi apik, ditinggal gitu. Hatta kana ba'dal khut, sampai besoknya. Besoknya ketemu lagi. Ya, karena otomatis kan Rasul sering ke masjid, betul? Ma'indaka ya Sumama, pertanyaan yang sama 2 kali. Ada apa denganmu wahai Sumama? Ada apa di sisimu? Fa'adam alaihi maqalatahu, maka Sumama bin Usal menjawab seperti jawaban kemarin. Ya Muhammad, aku punya kebaikan. Kalau kau bunuh aku adalah orang yang punya. Kalau kau bunuh aku, kau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau menginginkan harta, kau akan diberi, karena aku punya harta yang banyak. Fatarakahu Rasulullah, ditinggal lagi sama Nabi. Enggak diiyakan, enggak dienggakkan, ditinggal begitu aja sama Nabi. Sampai besok lagi Nabi ngomong sama lagi. Wahai Sumama, ada apa di sisimu? Sampai berapa kali berarti? 3 kali. Ngomong lagi. Sumama ini berkata, ya Muhammad, aku punya kebaikan. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang punya darah. Kalau kau memberikan kebaikan, maka engkau memberikan kebaikan itu kepada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau menginginkan harta, engkau akan dicukupi karena aku punya harta. Baru setelah berapa kali tadi? 3 kali. Nabi berkata, atliku Tumama, lepaskan dia. Lepaskan dia. Enggak disuruh masuk Islam, enggak diajari sholat. Dia kalau sholat ngelihat sendiri, nggak usah diajari, lihat orang sholat riwa-riwi di masjid, ya kan? Nggak disuruh syahadat, tapi Nabi berkata, atliku Tumama, lepaskan orang ini. Dilepas ini tanpa syarat. Supaya tanpa syarat. Gak kok, ojo ulangi mana yo. Ya, melakukan kesalahan, menyerang kami dan tidak. Bebas tanpa syarat, dibebaskan gitu. Gara-gara perbuatannya Nabi itu, dikasih makan yang enak-enak, ngerti orang sholat. Dan Rasul tadi kan mengatakan perlakuan baik tawanan kita, kan gitu kan? Maka melihat perlakuannya Rasul, perlakuannya para sahabat luar biasa. Memang dalam Islam Pak, tawanan itu harus diperlakukan baik. Gak kayak Israel yang jadi tawanan ya mati mentalnya ya. Meskipun fisiknya belum apa, mati setrum dia apa, ya dibebaskan Pak tanpa syarat. Ketika dibebaskan, maka siapa tadi namanya? Tumama nggak langsung pulang, langsung cari kebun kurma. Dan dia apa, fantolaqo ila nakhlin qaribin min masjid, cari kebun kurma. Zaman dulu kebun kurma itu ada apanya? Ada sumurnya. Ya gitu lah. Ada sumurnya zaman dulu tuh. Maka dia mandi di kebun kurma itu. Setelah itu nggak jadi pulang, balik lagi ke masjid. Tapi nggak minta diikat lagi, bukan. Tsumma dakhala masjid, balik masjid lagi. Faqal, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Subhanallah. Masuk Islam.
Ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghad ilayya min wajhi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Tapi sekarang ini, wallahi tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi wajah. Kita ini ketika cinta Nabi itu, Pak, memang benar, Pak, harus mengikuti sunnah Nabi. Tapi kadang-kadang kita ini kalah dengan orang sufi dari satu titik ini. Memang benar cinta Nabi, yuk mengikuti sunnah Nabi, harga mati itu. Tapi kadang-kadang kita itu kurang rindu sama Nabi. Dari sisi hati kita pengen ketemu wajah Nabi, kita berharap berjumpa Nabi itu kadang-kadang kurang. Dzauq, rasa di hati itu kurang ya. Karena ittiba kepada Nabi, ya, mengikuti sunnahnya itu betul, itu gak salah, 100% itu benar. Tapi juga harus dibarengi perasaan liqa'u Rasul, bertemu wajah Nabi, kangen rindu dengan Nabi, berdoa, ya Allah ketemukan aku dengan Rasul. Abu Bakar itu, Pak, pernah suatu saat keluar. Ditanya Nabi, apa yang membuatmu keluar wahai Abu Bakar? Aku rindu dengan wajahmu ya Rasulullah. Nah, kayak gitu itu harus muncul di hati kita, itu muncul. Berdoa, ya Allah temukan aku dengan Rasul. Ya, begitulah orang ini mengatakan, wallahi dulu sebelum aku masuk Islam tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Dan sekarang ini wallahi di muka bumi tidak ada wajah yang paling aku cintai melebihi wajahmu ya Rasulullah. Wallahi ma kana min dinin abghad ilayya min dinika. Demi Allah tidak ada agama di muka bumi yang paling aku benci melebihi agamamu. Tetapi sekarang ini, pagi ini, tidak ada agama yang paling aku cintai melebihi agamamu. Wallahi ma kana min baladin abghad ilayya min baladik. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Tapi sekarang ini tidak ada negeri yang paling aku cintai melebihi negeri. Masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Wa inna khailaka akhadatni, pasukanmu telah menawan aku. Wa ana uridul umrah, yang sebelumnya aku itu ingin umrah. Jadi dia ini ingin umrah sebenarnya. Umrah ala jahiliyah zaman dulu ya. Wa ana uridul umrah fama tara. Bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana pendapat panjenengan ya Rasulullah? Jadi kemarin pengen umrah tapi aku tertangkap. Fabasyara Rasulullah wa amaru an yatamir. Jadi di sini dikatakan, mohon maaf saya ulangi ya. Pasukanmu mengambilku dan aku sedang ingin apa tadi? Umrah. Bagaimana pendapat jenengan ya Rasul? Maka Rasulullah memberi kabar gembira, ya sudah berangkatlah umrah. Ini posisi di mana nih? Di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Di Mekah masih ada kafir Quraisy. Maka Nabi berkata, ya sudah berangkatlah ke Mekah untuk melaksanakan apa? Umrah. Falamma qadima Makkah qala qailun sabauta. Ketika sampai di Mekah, terang-terangan dia, Islamnya dibawa, bangga dia. Padahal dia pemimpin suku apa tadi? Yamama. Masuk Islam, justru ditawan malah jadi masuk Islam. Datang ke Mekah, kita tahu sendiri Mekah penduduknya kafir Quraisy. Tapi dia menampakkan keislamannya. Umrohnya beda dengan umrohnya orang kafir Quraisy. Bacaannya beda. Dia bertauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu. Kafir Quraisy heran, kok ngene wong iki. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, sobauta, sobauta, kau murtad dari agama nenek moyang. Kau telah sobata, kalau keluar dari agama nenek moyang, ikut Muhammad. Maka mereka mengatakan, la, aku tidak soba, aku tidak murtad dari agama nenek moyang, tetapi aku masuk Islam. Walakin aslamtu ma'a Muhammad Rasulillah. Aku masuk Islam, aku pengikutnya Muhammad. Terang-terangan di depan kafir Quraisy. Ya, la wallahi la ya'tikum minal yama khubbahu. Mereka ingin gara-gara memperolok-olok siapa tadi? Siapa? Tokoh kita ini? Sumamah. Jangan lupakan, kita ngomongin siapa sih?
Tsumamah bin Utsal. Ya, gara-gara mau disakiti karena masuk Islam kan itu kan. Ya, karena Rasulullah kan lawan politiknya orang kafir Quraisy. Lu kok kita pengikutnya di sini enak umroh. Terang-terangan si Islam. Kok telah murtad dengan agama yang enggak. Mau disakiti, mau dikasih kesulitan sama kafir Quraisy, maka Tsumamah berkata, la wallahi la ya'tikum minal yamamati habbatu hinta hatta ya'dan fiya Rasulullah. Demi Allah, kalian tidak akan bisa mendapatkan biji gandum dari Yamamah. Tuh hebatnya nek negara nek sugih macam-macam tak embargo kan. Nah, Quraisy gak punya panganan kok macam-macam. Sedangkan dia ini rois kaum dari Yamamah. Yamamah punya gandum. Halo. Jadi Pak Mega. Kan macam-macam karena aku gak tak kayak gandum kan. Akhirnya kafir Quraisy mau ngantemi, yo mikir-mikir iya ya gitu. Pemimpin kaum di sukunya banyak gandum. Wallahi kalian tidak akan mendapatkan gandumnya suku Yamamah sampai Nabi yang mengizinkan. Nabi yang ada di mana? Ya. Hatta ya'dan fihan Nabi, sampai Rasulullah lah yang mengizinkan kalian untuk dikasih apa? Gandum. Zaman dulu kan sudah sering saya sampaikan, di Mekah nggak ada komoditas pangan itu. Dia mendapatkannya lewat jalur apa? Dagang, mau nggak mau, karena nggak ada pertanian di sana. Nah ini berarti Rasulullah pandai memuliakan orang, justru gara-gara itu masuk Islam. Dan banyak Pak, jenengan sering-sering Pak, kalau lihat internet, lihat yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat adalah lihat kisah orang masuk Islam, orang barat-barat yang masuk Islam, agar kita tahu bahwa Islam itu nikmat. Kita ini kadang-kadang kurang merasakan Pak. Jadi orang Islam itu nikmat Pak. Orang barat sampai nangis, sampai hidayah datang, luar biasa. Dan kita ini gak merasa, jagongan, santai-santai, tidak merasakan bahwa Islam itu apa? Sebesar-besar nikmat. Ya. Itu orang yang baru merasakan nikmat Islam itu gembiranya luar biasa. Ya, luar biasa senangnya itu. Lah kita tontonlah itu, supaya kita bisa menghadirkan perasaan bahwa diberi Islam itu diberi nikmat yang luar biasa, karena itu syarat orang masuk surga. Ya, itu syarat masuk surga orang Islam. Ini ada faedah dari hadis yang kita baca tadi. Apa saja faedahnya? Yang pertama, al-ikhtisal indal Islam. Orang kafir yang masuk Islam harus apa? Harus mandi. Di antara mandi yang wajib adalah mandi ketika orang itu dari kafir masuk agama Islam. Pelajaran berikutnya, annal ihsana yuzilul bughdha. Kebaikan itu akan melenyapkan kebencian. Makanya kalau ada orang benci kita Pak, kasih kebaikan, pasti akan luluh dia. Makanya orang Arab bilang, al-ihsan yumsikul lisan. Kebaikan itu akan mengunci mulut. Orang jahat sama kamu, suka ngomongin kamu kasih kebaikan, nanti mulutnya akan apa? Terkunci. Ya. Anal kafir idza arada amala khairin thumma aslama syar'a lahu an yastamirra fi amali dzalikal khair. Orang kafir yang ingin berbuat kebaikan kemudian dia masuk Islam, maka dianjurkan untuk melanjutkan kebaikan itu. Tadi kan ingin apa tadi? Umroh, terus tertangkap. Kata Nabi lanjutkan. Cuma bedanya sebelumnya kan ya umroh versi orang apa? Kafir. Pelajaran berikutnya, al-mulatafatu biman yurja islamuhu minal usara. Dianjurkan berlemah lembut kepada orang yang diharapkan keislamannya dari kalangan orang-orang yang tertawan. Mu'allaf, orang yang hatinya dilunakkan. Kita sama orang kafir juga gitu Pak. Jangan bengis loh Pak. Lihat orang misalnya Chinese kafir loh, kita tunjukkan kebencian, tidak boleh Pak. Harus kita tunjukkan Islam. Selama dia nggak berbuat dolim sama kita, tunjukkan Islam dengan akhlak kita.
yang baik. Rasulullah melakukan itu dan menjadi jalaran keislaman banyak orang karena akhlak. Ya. Terus selanjutnya, falamma aslama khasuna islamuhu. Ketika dia masuk Islam, maka Islamnya baik. Sumama bin Utsal ini. Wa nafa'allahu, ya, wa nafa'allahu bil islama al-katsir. Dia bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa qama ba'da wafati Rasulullah maqaman hamidan. Ketika Rasulullah wafat, Sumama bin Utsal ini tetap punya posisi yang baik, punya sikap yang tepat ketika penduduk Yamama banyak yang murtad gara-gara ikut orang namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Kebetulan Musailamah al-Kadzdzab dari Yamama, Pak. Tadi kan dikatakan bahwa siapa namanya? Sumama bin Utsal itu dari apa? Yamama. Lah memang Musailamah al-Kadzdzab itu juga dari siapa? Dari Yamama. Satu suku sama siapa? Sumama bin Utsal. Tapi Sumama ini menyuruh kaumnya jangan ikuti siapa? Musailamah. Ya. Musailamah nikah sama nabi perempuan. Musailamah ngaku nabi. Musailamah kenapa? Musailamah laki-laki. Musailamah laki-laki ngaku nabi kan. Ada lagi perempuan ngaku nabi kawin. Jibril bingung. Jibril sing nabi perempuan, nabi laki-laki. Siapa jenenge? Sujah. Masih ingat Masya Allah. Namanya Sujah. Cewek tapi jadi nabiyah, nabi perempuan. Lah kok bisa itu loh. Ya, nabi apa perempuannya jadi nabiyah, laki-lakinya jadi apa? Nabi kawin, Pak. Sing bingung kan Jibril sing dikira nabi niki nabi. Ya, Jibril palsu ya, enggak ada itu ya. Tapi akhirnya mereka kalah di Khalid bin Walid kan yang berangkat kemana? Ya, di zamannya siapa? Abu Bakar. Ketika pengikutnya banyak murtad, suku Yamama murtad, cuma nggak mau murtad. Kokoh Islamnya, alhamdulillah. Dan sampai wafat beliau. Nah, kita lanjut. Wakana sudah ceritanya. Jadi intinya di situ poinnya itu ya jamaah. Rasulullah itu pandai memposisikan apa? Orang. Itu ya. Nah, sekarang pembahasan baru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarudduhum an liqaihi. Rasulullah itu tidak menolak kalau ada tokoh yang ingin menemuinya. Rasulullah enggak menolaknya. Kita baca sekarang. Beda kisah lagi. Dari Jarir, qal ma hajabanin nabiyyu mundu aslamtu. Tidak pernah Rasulullah menolak aku. Jadi kalau aku ingin ketemu terus Rasulullah enggak usah, kapan-kapan saja, enggak pernah. Selalu menemui aku. Kata Jarir tadi, Jarir bin Abdillah al-Bajali. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Tidak pernah aku melihat Nabi kecuali Nabi mesti senyum di mukaku. Aku tidak pernah melihat Nabi kemudian posisi Nabi menekuk wajahnya, enggak. Nabi kalau ketemu aku selalu mutabassim. Apa nih mutabassim? Tabassum, apa tabassum? Tersenyum. Walaqad syaqautu ilaihi anni la athbutu al khail. Pernah aku mengeluh ke Nabi, aku ini gak bisa kokoh di atas kuda. Loh, gak semua orang bisa naik kuda loh, Pak. Kalau gak ahli 2 langkah 3 langkah jatuh itu, iya kan? Ya, aku gak ahli, aku gak kokoh kalau naik kuda. Aku mengeluh ke Nabi. Fadaraba bi yadihi fi sadri, maka Nabi memukul dengan tangannya apa namanya? Apa itu nih? Dada, ditepuk Nabi. Kemudian Rasul berkata, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, kokohkan dia dan jadikan ia pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Nah, didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Jarir bin Abdillah ini seorang ketua. Yang tadi loh yang awal yang datang terus nggak dapat tempat, terus para sahabat nggak kurang respon begitu. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa kana yusni ala sifatil khair allati fihim. Rasulullah memuji sifat baik yang ada pada seseorang.
Qala Jarir, masih Jarir ceritanya. Lamma danautu minal madinati anakhtu rakhilati. Ketika aku telah mendekat di kota Madinah, aku derumkan untaku. Apa derumkan itu? Tahu kan Mas? Parkir ya. Kemudian aku memakai pakaianku, kemudian aku masuk ke Rasul dan sahabat. Ya, ini juga dalil bahwa Jarir ini bukan orang Medina berarti. Orang mana tadi? Wa kana sayyida qaumihi, enggak disebutkan di sini. Tapi kalau dilihat dari ketika aku sudah mendekat ke kota apa? Medina, enggak tahu ya, mungkin saja dia harus dicari ini itunya. Baik. Ketika aku mendekati kota Madinah, aku derumkan untaku, aku parkir untaku, kemudian aku pakai baju, kemudian aku masuk. Faida Rasulullah yakhtub. Ketika aku masuk, posisi Rasulullah sedang khutbah. Mungkin masjid ya. Masjid. Ketika aku masuk masjid, Rasul sedang khutbah. Tapi khutbah di sini nggak mesti khutbah Jumat, wallahu alam. Faromanin nasu bil hadak. Ketika aku masuk dan Rasulullah sedang menyampaikan khutbahnya, maka orang-orang melihat aku dengan pandangan yang menatap begitu. Orang-orang yang di tempat itu menatap aku. Fakultu li jalisi, aku ngomong ke sampingku, ya Abdullah, dakarani Rasulullah. Apakah Rasulullah tadi nyebut aku? Kok orang-orang lihatin aku kok beda? Paham nggak maksudnya? Tadi di khutbahnya tadi nggak disebutkan khutbah Jumat ya di sini. Seandainya khutbah Jumat nggak mungkin boleh apa? Boleh apa? Ngomong. Berarti kemungkinan bukan apa? Khutbah Jumat. Karena orang melihat ke arah siapa? Jarir, menatap semuanya. Lo kok jadi gak enak bodi, Pak? Lah opo iki kok aku lihat aku kabeh. Akhirnya takon ke tonggone. Tadi Rasulullah ngomongin aku dah. Paham ya? Karena tadi Rasulullah ngomongin aku dah. Nah, iya. Lo kok kebetulan. Nah, dzakaraka anifan bi ahsanid dzikr. Tadi Rasulullah menyebutmu dengan sebagus-bagus penyebutan, dipuji. Padahal gak ada orang. Muji itu kono wonge. Ojo ono wonge dipuji-puji. Itu kan enggak ada tadi kan. Cuma dikabari siapa? Dikabari teman duduknya tadi itu. Berarti kan Nabi ketika muji pas gak ono wonge. Nah, Qal, tadi sebelum kamu datang Rasulullah ngomong begini. Nah, diceritakan. Yadkhulu alaikum min hadzal bab atau min hadzal fajj min khairidil Yaman. Akan datang kepada kalian melalui pintu ini orang baik dari negeri Yaman. Loh, seperti aku katakan tadi, berarti dia bukan penduduk apa? Medina. Dari Yaman. Yaman berarti apanya Medina? Jauh selatan. Yaman, setelah Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara lagi apa? Medina toh? Akhirnya kata Rasulullah, ini sebelum kedatangan siapa? Jarir. Rasul sudah ngomong, barusan tadi Rasulullah ngomong akan masuk melalui pintu ini atau ya lembah ini, faj, tempat, melalui tempat ini orang baik dari negeri Yaman. Illa anna ala wajhi mushata mulkin malakin. Dalam wajahnya itu ada mushata mulk, malaikat. Maksudnya saking gantengnya gitu. Dan memang Jarir bin Abdullah terkenal dengan apa? Ada yang bawa terjemahan. Diartikan apa? Dan wajahnya apa? Datang apa? Iya, memiliki ketampanan, kegantengan seperti malaikat. Berarti malaikat ganteng, Pak. Jibril ganteng. Ya. Jadi kan Jibril pernah menjelma jadi perempuan laki-laki yang rupawan waktu hadis Jibril yang panjang itu. Jadi Jarir belum datang, Nabi sudah ngomong nanti akan masuk melalui sini orang baik dari negeri Yaman. Di wajahnya ada ketampanan malaikat, ganteng orang Jarir. Padahal wong itu durung teko. Makanya ketika datang noleh kabeh. Oh iki makane kok noleh kabeh kuwi. Ternyata saat durunge beliau datang sudah dibilangin Nabi, kan otomatis penasaran sahabat sopo wong ganteng iki. Kan gitu kan? Makanya sahabat noleh semua. Ternyata siapa? Jarir bin Abdullah. Ya.
Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya jamaah, berikutnya rubbama dakhalan nabiyyu fi jiwari ba'dihim wa himayatihi. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan suaka dari tokoh kafir. Orangnya kafir, tokoh, tapi hubungannya baik sama Nabi. Justru Nabi yang dikasih apa? Suaka. Kira-kira kapan itu Nabi dikasih suaka? Yang sering mengikuti sirah Nabi mesti paham. Kapan Nabi mendapatkan suaka dari orang kafir? Pulang dari Taif. Nabi di Taif itu Pak dilempari batu Pak. Bukan nggak batu. Coba dibayang nol dilempari batu piye. Berdarah-darah Rasulullah itu. Rasul ditemani satu orang bocah, sopo jenenge? Atau pemuda, siapa? Bukan Zaid bin Sabit. Zaid yang lain. Zaid bin Harithah, mantan anak angkat Nabi. Berdarah-darah. Terus Rasulullah berkata, ya sudah, yuk kita pulang saja ke Mekah. Zaid bin Harithah bingung, loh, Rasul kok pulang? Bagaimana kita pulang dari negeri yang mengusir kita? Paham gak? Mau pulang ke mana kita lo diusir? Ya, fa inna Rasulullah min sara'an lam yujibu ila da'ahum. Rasulullah dilempari batu. Maka Rasulullah mengutus seseorang, itu tadi mungkin Zaid bin siapa? Harithah, kepada Akhnas bin Sariq untuk memberikan suaka biar bisa masuk apa? Mekah. Tapi ternyata Akhnas ini memang sekutunya Nabi. Sekutu gak bisa ngasih apa? Suaka, harus musuh. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang, mungkin Zaid bin Harithah juga yang diutus, ke Suhail bin Amr. Suhail bin Amr tahu nggak? Suhail bin Amr itu yang dulu pernah sama Nabi di Sulhul Hudaybiyah, masih kan nggak, yang jadi jubirnya kafir Quraisy itu. Suhail bin Amr terkenal ya, mungkin jenengan lupa itu. Waktu perjanjian sama Rasulullah Hudaybiyah itu kan Suhail bin Amr itu orang kafirnya itu. Tapi masuk Islam nanti kan, kalau nggak salah ya. Anaknya siapa namanya? Anak yang masuk Islam di tempat itu, terus kata Suhail bin Amr ini nggak masuk perjanjian, wahai Muhammad. Seandainya perjanjiannya kan kalau ada orang Mekah berangkat ke Madinah maka harus ditolak. Kebetulan anaknya masuk Islam pada waktu di tempat itu kan. Kata Suhail bin Amr, gak masuk perjanjian anak ini. Sudah masuk apa? Harus sudah masuk apa? Perjanjian, padahal belum diteken. Ya, itu Suhail bin Amr. Minta tolong Suhail bin Amr. Tapi kata Suhail bin Amr, inna Bani Amir la tujir ala Bani Ka'ab. Bani Amir gak bisa ngasih suaka kepada Bani Ka'ab. Rasulullah kan Bani Ka'ab. Bin Ka'ab kan gitu kan. Nah, faba'ata ilal Mut'im bin Adi. Rasulullah mengutus Zaid, insya Allah Zaid ya, karena yang menemani Nabi itu Zaid, ke orang kafir lain ini ceritanya. Mut'im bin Adi, terkenal Mut'im bin Adi, orangnya baik tapi kafir. Mut'im bin Adi dan mau. Mut'im bin Adi mau memberi suaka. Akhirnya apa? Fadhaba ilai Rasulullah fabata indau tilkal laila. Rasulullah berada di sampingnya rumahnya siapa tadi? Mut'im bin Adi, dijaga oleh keluarganya. Walamma asbaha kharaja ma'ahu huwa wa banu sitta aw sab'a muqallidis sayf jami'an fadakhulul masjid. Ketika pagi hari Rasulullah dijaga 6 atau 7 orang. Semuanya anaknya siapa? Anaknya Mut'im bin Adi. Semuanya bawa pedang. Bayangkan kafir-kafir lagi. Tuh anak berapa tadi? 6 atau 7. Semuanya bawa pedang membela Nabi. Coba nggak diserang kafir Quraisy. Padahal mereka juga kafir. Akhirnya mereka berkata ke Rasul, silakan tawaf dulu wahai Muhammad. Dikasih kesempatan. Kan kebiasaan dulu kan gitu Pak. Datang ke Mekah pertama kali apa? Tawaf. Kemudian semuanya melindungi Rasulullah.
supaya nggak diganggu kafir Quraisy. Sampai Abu Sufyan tuh bingung, ngapain Mut'im ini kok jadi begini nih? Kok keluarganya membela Muhammad? Gak salah tuh ini Mut'im ini. Maka Abu Sufyan berkata, ya Mut'im, amujirun atau tabi'un? Kamu ini pemberi suaka atau pengikut? Maka Mut'im bin Adi mengatakan, tidak, aku hanyalah seorang pemberi suaka. Maksudnya aku gak ikut agamanya Muhammad, cuma aku membela Muhammad dalam hal ini. Paham maksudnya? Idzan la, ya sudah kalau gitu, kata siapa? Idzan la takhfar. Apa artinya ini? Fajalasa ma'u hatta qada Rasulullah tawafahu. Kemudian duduk sampai Rasulullah selesai tawaf. Baru setelah itu Rasulullah bebas masuk kembali ke kota apa? Ke Mekah. Zaman berlalu, akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Terus mati Mut'im bin Adi. Mati orang. Makanya setelah perang Badr itu, perang Badr selesai, kan banyak tawanan toh? Betul apa enggak? Halo? Kan banyak tawanan orang kafir Quraisy kan ditawan itu. Di antara yang ditawan siapa itu? Banyak yang ditawan. Di antara mantunya Nabi sendiri siapa? Jawaban Pak, kok melongo kabeh. Siapa namanya? Abul As, mantunya Rasulullah ketangkep kan, termasuk juga yang ketangkal siapa lagi? Abbas, yang ketangkap lagi siapa? Saudaranya Mus'ab. Banyak yang ketangkap, Pak. Banyak yang mati, banyak yang apa? Tertawa. Yang ikut perang siapa? Malaikat-malaikat kan. Sampai orang kafir ketika ditangkap itu ngomong, bukan dia tadi yang menawan aku, orangnya beda, bukan dia. Sampai sahabat tuh ngerasa memang perang Badr itu dibantu malaikat, karena ada di antara sahabat mengintai orang kafir. Sudah diintai bawa pedang, hampir ditebas kepalanya, pedangnya belum sampai, kepalanya sudah gelundung duluan. Sahabat nih heran, oh berarti ada yang bantu kita selain kaum muslimin, ternyata ada makhluk lain yang bantu. Karena disabetkan gini Pak pedangnya Pak, belum sampai ke kepala itu gelundung. Sopo iku sing nglakoni? Malaikat. Nah, akhirnya ketika tertawan penduduk Badr ini, Pak, Mut'im bin Adi sudah mati, Pak. Tapi kata Rasulullah, perhatian ini penting. Kata Rasulullah, "Lau kana al-Mut'imu bin Adi hayyan, thumma kallamani fi haula innatna la taraktuhum lahu." Kan banyak orang kafir Quraisy yang tertangkap nih. Kata Rasulullah, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, terus datang kepadaku melobi, tolong Muhammad bebaskan, wallahi saya bebaskan semua. Itu menunjukkan Rasulullah itu tidak lupa dengan apa? Kebaikan orang. Gak lupa. Masih ingat gak? Rasulullah pernah ngomong dalam perang Badar tuh, nanti kalau ketemu fulan jangan dibunuh. Masih ingat gak? Karena nanti kalau ketemu fulan jangan dibunuh. Masih ingat? Mut'im bin Adi nih Pak, termasuk orang kafir yang menginisiasi dihapuskannya pemboikotan kepada Bani Hashim. Masih kan gak kisahnya? Halo, sama kini ngaji maju si guri itu lali. Akhirnya aku mengguri meneh. Masih ingat gak Rasulullah sama Bani Hashim diboikot itu? Kan ada beberapa orang kafir yang nggak setuju tuh, tidak bener, dolim lo ini. Masa kita makan enak-enak di sini, Bani Hashim kelaparan. Kalau malam-malam bunyi terdengar suara bayi wanita jerit-jerit kelaparan, gak bener loh. Nah, salah satu tokoh pelopor pembatalan itu siapa? Mut'im bin Adi. Nah, sekarang mengulangi lagi kebaikannya, tapi gak masuk Islam. Tapi saya nggak masuk apa? Masuk Islam. Sudah suruh belum? Kurang 2 menit. Yang jelek judul sing di 2 menit. Ya akhirnya Mut'im bin Adi kan ada beberapa orang juga di perang Badar, nanti kalau ketemu fulan jangan dibunuh. Nanti kalau ketemu fulan jangan dibunuh. Nanti kalau ketemu fulan Abul Bukhturi juga jangan dibunuh. Banyak yang jangan dibunuh. Ada yang jangan dibunuh. Kebetulan ini temannya punya teman orang kafir. Maka para sahabat berkata kepada orang kafir yang dilarang dibunuh tadi, kami diperintahkan Rasul kami tidak membunuh, maka kamu jangan ngelawan, kami gak akan membunuh. Tapi dia itu punya teman, kalau gitu temanku juga jangan dibunuh. Oh kalau ini kalau tulisannya nih awakmu iya no. Akhirnya temannya itu disikat sama orang-orang Ansor, dibelain sama dia, akhirnya terbunuh karena belani. Aslinya dia itu aman dia. Ya,
Gara-gara itu Abu Hudzaifah berkata, kan ada seorang sahabat Nabi, ketika Rasulullah mengatakan nanti kalau ketemu Abbas bin Abdul Muthalib jangan dibunuh. Ada seorang sahabat Nabi namanya siapa? Abu Hudzaifah, bukan Hudzaifah, Abu Hudzaifah. Bagaimana nanti aku kalau ketemu Abbas gak boleh dibunuh? Wong aku kalau ketemu bapakku tak bunuh bapakku. Wallahi kalau aku ketemu Abbas tak bunuh Abbas itu. Kedengeran Umar, Rasulullah juga dengar ucapan itu. Rasulullah berkata, ya Umar, apakah paman Nabi akan dibunuh? Dan Abbas punya kebaikan loh, suka kirim apa? Halo, informasi Abbas itu. Jadi meskipun dia nggak kafir pada waktu itu dan belum masuk Islam, tapi aslinya kan akhirnya kan masuk Islam. Selama di Mekah suka apa? Ngasih. Makanya Nabi ngomong kalau ketemu Abbas jangan dibunuh. Ada sahabat yang nggak terima, lu bapakku yuk ada di sana. Wong aku ketemu bapakku tak bunuh kok. Masuk ketemu Abbas gak tak bunuh. Kalau ketemu Abbas tak bunuh. Akhirnya kedengeran Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ni udribu unuqahu. Biarkan saya penggal kepalanya orang ini. Ini ada bibit-bibit munafik. Ucapannya Umar ini kedengaran siapa? Abu Hudzaifah. Sedih Abu Hudzaifah. Lah kebetulan dalam perang itu bapaknya Abu Hudzaifah ini wafat. Kalau nggak salah namanya Utbah bin Rabi'ah kalau nggak salah. Abul Walid Utbah bin Rabi'ah. Bapaknya tokoh juga. Ketika perang selesai, nggak nyaman hatinya siapa? Abu Hudzaifah itu. Karena ingat-ingat ucapannya siapa? Umar. Tapi langsung ditangkis sama Nabi. Lah, dia nggak mungkin munafik. Karena dia orang muhajir. Nggak ada muhajir munafik ya. Nggak ada orang Mekah munafik. Nggak ada orang Madinah banyak orang munafik. Mekah itu putih hitam. Kan gitu sudah saya ceritakan kan dulu kan. Orang munafik hanya orang apa? Orang Madinah. Madinah kan yang Islam jadi Ansor kan itu kan. Ada yang ragu-ragu jadi orang apa? Munafik. Akhirnya ketika perang Badar selesai, bapaknya Abu Hudzaifah diseret-seret sama sahabat dimasukkan sumur. Mati. Sedangkan Abbas ketangkep gak dibunuh. Melihat bapaknya diseret sedih, dari kejauhan dilihat Nabi. Wah ini anak ini sedang gak baik-baik saja. Didatangi Nabi. Apakah menyesakkan dadamu apa yang kau lihat dari ayam? Abu Hudzaifah berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak ragu-ragu ya Rasulullah, bapakku ahli neraka. Aku gak ragu-ragu. Tapi Rasulullah, darinya lah aku belajar banyak hal. Aku sedih karena aku gak bisa mengajaknya masuk Islam. Tapi hatinya gak nyaman gara-gara ucapannya siapa? Umar. Maka dia punya azam, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku dari tuduhan kemunafikan tadi kecuali aku harus mati syahid. Sehingga zaman berlalu, beliau termasuk yang gugur dalam perang melawan nabi-nabi palsu. Dan tanpa itu pun beliau gak munafik. Ya tapi jenenge anak kan. Sedihnya bang siapa? Orang tuanya meninggal dunia. Sampai di sini insyaallah kita lanjut. Sudah kurang berapa menit lagi? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.